aja sih Bu, produk-produk leader yang ditawarkan oleh Nutrifood? Pertama ada Tropicana Slim, kemudian ada Hilo, Nutrisari, ada Elmen, dan brand yang mungkin relatif baru ada Wedang dan Lokalate. Untuk dari segi segmentasi ini seperti apa sih Bu perbedaannya? Nah, kalau Tropicana Slim mungkin lebih ke mereka yang concern terhadap healthy lifestyle secara keseluruhan. Produk yang kita tawarkan adalah produk-produk yang lebih rendah kalori, rendah garam, rendah dan bebas gula gitu. Kemudian kalau untuk Hilo ini lebih produk protein yang tinggi kalsium dan juga mineral dan vitamin lainnya. Nah, kalau Hilo ini kita punya segmentasi untuk anak-anak yang SD, kemudian untuk remaja dan juga untuk dewasa. Oh jadi nggak terbatas pada remaja aja ya? Nggak hanya untuk remaja, Hilo, okay. Kayaknya sekarang masih banyak orang yang mengira itu Hilo itu untuk remaja ya gitu. Karena memang kita lebih banyak komunikasinya nih karena kalsium ya mungkin ya saya. Jadi lebih ke tubuh tinggi gitu. Nah jadi kayaknya karena brandnya sama-sama Hilo, kemudian tumbuh tinggi, jadi belum banyak dikenal. Ini juga punya loh untuk yang susu kalsium tinggi protein untuk dewasa juga gitu. Kemudian Nutrisari yang mungkin boleh dibilang lebih massal ya. Lalu ada Elmen yang lebih niche. Nah Elmen ini udah dikenal untuk tinggi protein, untuk mereka yang suka fitness, olahraga apapun sebenarnya. Sekarang banyak orang makin concern ya Bu ya? Ya. Sekarang bahkan mungkin dulu lebih orang-orang yang first jobber kali ya. Tapi sekarang anak remaja pun tuh udah concern, nggak cuman pengen tinggi tapi juga pengen badannya jadi gitu kan. Makanya Hilo pun itu kita nggak cuma tinggi kalsium tapi juga tinggi protein gitu. Gebrakan apa sih Bu yang akan dilakukan oleh Nutrifood mungkin? Apakah memang dari segi jargon-jargon? Karena kita tahu bahwa cukup banyak jargon-jargon dimiliki oleh Nutrifood. Misalkan tadi tumbuh ke atas, ke samping, kemudian jeruk kok makan jeruk gitu. Ini apalagi Bu gebrakan yang akan dilakukan? Kita mungkin lebih benar-benar dekat ke konsumen sih. Jadi kalau untuk jargon kita belum ada yang baru. Tapi kita masih Element of the Year itu kan Elmen Trust Me It Works gitu. Itu masih kita pertahankan. Kemudian kalau untuk Hilo tumbuh tuh ke atas itu memang untuk Hilo Teen dan Hilo School. Kita udah nggak bawa lagi tumbuh tuh ke atas dan ke samping. Karena kita pikir kita pengen yang lebih positif. Jadi kita nggak lagi bilang nggak ke samping tapi ayo tumbuh ke atas gitu. Dan yang lebih kita bawakan mungkin nggak cuma physically tumbuh ke atas tapi juga berprestasi lah intinya itu untuk Hilo School dan Hilo Teen. Kemudian juga nah untuk yang mungkin yang relatif baru itu Hilo yang untuk dewasa kita baru aktif campaign lagi mungkin 3 tahun terakhir dengan Hilo Platinum. Itu kita kuatkan message bahwa mereka yang dewasa itu nggak cuma butuh kalsium tapi juga butuh protein loh gitu. Bahwa usia 30 tahun ke atas itu secara alami otot kita turun. Padahal kita butuh supaya tetap kuat dan sehat. Nah makanya itu kita lagi tekankan bahwa butuh protein, grow strong bukan grow old gitu. Supaya nggak meleot gitu. Jadi pengen itu yang lagi kita angkat sih untuk Hilonya gitu. Dan tadi kita sudah berbincang terkait dengan produk-produk dari Nutrifood tentunya terus mengedepankan makanan yang bergizi, kemudian tadi ada beberapa produk susu gitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana kalau kita kaitkan juga dengan kebijakan pemerintah baru nantinya terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian ada juga sugar tax. Bagaimana Nutrifood melihat dua kebijakan ini akan seberapa besar dampaknya bagi Nutrifood dan juga bagaimana kedepannya Nutrifood terus menjaga keberlanjutan dari bisnisnya itu sendiri dan juga dari bahan bakunya. Ya, isu sugar tax memang cukup membebani pikiran industri pastinya karena sampai sekarang memang belum ada petunjuk teknisnya lah aturannya nanti akan seperti apa meskipun beberapa kali sudah dimuat di media batasannya begini, nanti tarifnya seperti ini, tapi belum ada kejelasan nanti antara produk yang siap minum dengan produk yang masih harus dilarutkan, contohnya powder drink. Itu jelas tidak bisa dikenai pajak yang sama tarifnya karena persentasenya kan akan jauh lebih tinggi kalau di produk yang belum siap konsumsi atau produk yang bubuk gitu karena harganya jauh lebih murah. Kalau dikenakan tarif yang sama akan bisa sampai 50% dari harga produk itu kan pastinya akan membebani sekali. Sementara kalau kita lihat produk di Indonesia bisa dibilang lebih besar dan lebih massal yang bentuknya masih concentrate atau bubuk.
Nah, hal seperti itu kan belum ada jelasnya ya. Jadi saya tidak bisa berkomentar jauh bebannya nanti akan seperti apa, tapi pastinya dari industri pasti berharap pemerintah nanti akan melibatkan industri juga, melibatkan asosiasi, melibatkan semua pihak yang terkait lah untuk berdiskusi lebih lanjut gitu supaya nggak tiba-tiba nanti keluar aturannya duduk pastinya. bersama gitu ya Bu ya? Ya, Oke. pengennya pastinya semua industri mengharapkan ada sesi untuk duduk bersama, mendiskusikan lebih detail dan benar-benar dipikirkan dampaknya akan seperti apa gitu. Kalau mengenai kan sering disampaikan ya bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular. Itu industri pasti sangat mendukung, termasuk Nutrifood pun sangat mendukung bahwa ayo kita bareng-bareng harus menurunkan prevalensi penyakit tidak menular ini. Tapi kita harus benar-benar telaah dan lakukan risk analysis bersama gitu, supaya tujuan itu tercapai gitu, nggak cuma sekedar langsung diterapkan sugar tax. Oke, kalau terkait dengan makanan bergizi dan komitmen Nutrifood untuk terus mengedepankan keberlanjutan dari bisnis itu sendiri seperti apa Bu? Kalau kita pasti karena dari DNA-nya sendiri ingin memberikan produk yang sehat, bergizi, dan sangat memperhatikan asupan gula, garam, dan lemak. Jadi kita udah sejalan lah dengan pemerintah bahwa ingin menyediakan produk yang lebih sehat untuk konsumen, untuk masyarakat. Dan kita tidak akan melepaskan DNA company kita tuh akan terus kita jaga itunya.